saya Riki Chandra Silagan dari kelas reguler 2018, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai calon pendidik untuk mendidik anak baik dari perkembangan psikologinya atau psikomotorinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tumbuh dan kembang. Tumbuh adalah perubahan fisik yang dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan anak. Sedangkan kembang adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tumbuh yang lebih kompleks, seperti mulai dari kecil anak belajar berjalan, belajar berlari dan seterusnya. Itulah perubahan yang lebih kompleks contohnya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai calon pendidik mendidik anak baik dalam psikomotoriknya. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai calon pendidik, contohnya dalam pendidikan jasmani. Banyak gerakan-gerakan yang dapat dilakukan untuk melatih pertumbuhan dan perkembangan anak. Contoh gerakannya yaitu gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, gerakan manipulatif, dan gerakan non-manipulatif. Contoh gerakan-gerakan tersebut yaitu seperti berjalan, berlari, melempar bola, menangkap bola, menendang bola, seperti meregangkan badan. Gerakan-gerakan tersebut dapat melatih tubuh dan perkembangan anak lebih bagus. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita sebagai calon pendidik untuk melatih psikologi pada anak. Banyak kasus nanti yang kita jumpai di dunia pendidikan, khususnya apalagi di dunia pendidikan untuk sekolah dasar. Banyak nanti kita jumpai peserta didik yang pendiam, pemalu, dan sulit bergaul dengan teman-temannya. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai calon pendidik untuk mengatasi hal tersebut. Contohnya dalam memberikan anak-anak tersebut pekerjaan kelompok. Dengan bekerja kelompok, dia akan lebih mudah bersosialisasi dengan teman-temannya dan saling bekerja sama untuk melakukan suatu tugas yang diberikan oleh pendidik. Dan tidak jarang juga kita nanti akan menemukan anak-anak yang sulit diam di tempat duduknya. Hal tersebut banyak nanti yang akan kita jumpai di dunia pendidikan. Kita tidak boleh sebagai calon pendidik langsung memarahi atau memperingati anak tersebut, mencap dia sebagai anak yang bandal. Tetapi kita sebagai calon pendidik harus melihat latar belakangnya, baik dalam keluarganya atau lingkungannya. Banyak anak-anak yang seperti itu kekurangan kasih sayang dan ingin mendapatkan kasih sayang di sekolah, tetapi dengan cara tidak betul. Untuk melatih anak tersebut banyak cara yang dapat kita lakukan. Contohnya memberi tanggung jawab kepada anak tersebut. Dengan memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut, dia akan lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan contohnya seperti kita dapat memberi tugas kepada dia, contohnya mencatat siapa saja yang ribut di dalam kelas. Dengan begitu dia akan mendisiplinkan dirinya sendiri dan mendisiplinkan teman-teman sekelasnya agar tidak ribut di dalam kelas. Dan tidak jarang juga nanti kita menemukan anak-anak yang sulit fokus dalam pembelajaran, mudah mengantuk atau tidak mudah menangkap pembelajaran yang diberikan. Hal tersebut banyak cara yang dapat kita lakukan. Contohnya melakukan pembelajaran yang kreatif. Sebagai calon pendidik yang modern, kita harus dapat melakukan pembelajaran yang kreatif yang menarik minat peserta didik. Contohnya seperti membuat media pembelajaran seperti video dan sebagainya. Hal tersebut dapat menarik perhatian peserta didik untuk lebih giat belajarnya. Dalam melatih psikologi anak banyak cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendorong anak mencoba hal yang baru. Dengan mencoba hal yang baru, anak-anak dapat mendapatkan pengalaman yang baru yang akan berguna untuknya di kemudian hari. Yang kedua itu dapat memberikan kepercayaan kepada dia, seperti kita memberikan tanggung jawab atau dia tugas, seperti mengumpulkan tugas teman-temannya atau mengawasi teman-teman sekelasnya agar tidak ribut.
Yang ketiga itu memberikan contoh pada anak. Sebagai calon pendidik, kita adalah contoh dan teladan pada anak-anak. Jadi kita sebagai calon pendidik harus memberikan contoh yang bagus dan yang tepat kepada anak-anak agar mereka dapat mencontoh yang bagus. Yang selanjutnya itu, jika mendekati anak-anak, jangan pernah menakut-nakuti anak. Dengan menakut-nakuti anak, memang seorang anak akan menuruti perintah kita, tapi tidak akan mendengarkan nasihat kita, karena dia mengikuti perkataan kita karena adanya rasa takut pada dirinya. Yang selanjutnya itu memberikan pujian. Memberikan pujian kepada anak dapat meningkatkan kepercayaan diri kepada anak. Contoh pujian itu seperti mengatakan bagus, kerja yang baik. Itu dapat melatih dan mengembangkan psikologi anak lebih baik. Itulah penjelasan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai calon pendidik, kita harus memperhatikan tumbuh dan kembang anak, baik dalam psikologis dan psikomotorik anak, agar pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dapat berkembang dengan bagus. Sekianlah pemaparan saya tentang tumbuh dan kembang anak. Terima kasih.